Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita akan melakukan pembahasan mendalam ya, soal materi yang Anda bagikan. Ini sebuah dialog penting yang isinya pandangan Dr. Surya, seorang peneliti konflik global. Betul. Fokus kita itu potensi perang dunia yang cukup mengkhawatirkan, terus ancaman nuklir yang nyata banget, dan ya jalan keluar menuju perdamaian yang diurai dalam dialog itu. Jadi misinya ya menangkap urgensi situasi ini gitu ya, dan solusi apa aja sih yang mungkin ada. Oke, kita langsung bedah aja ya. Iya, dialog ini memang melukiskan gambaran yang cukup suram sih soal kondisi global kita sekarang. Tapi menariknya ada juga semacam gagasan bahwa tindakan kolektif terus kesadaran kita sebagai individu itu masih bisa jadi kunci perubahan. Jadi ada harapan juga ya. Ada semacam dualitas gitu antara peringatan keras sama secercah harapan. Oke, nah pembahasannya kan dimulai dengan menyoroti betapa rawannya situasi geopolitik saat ini. Disebutkan konflik-konflik yang kelihatannya jauh ya, kayak di Ukraina, terus ketegangan di Laut Cina Selatan, atau krisis nuklir Korea Utara. Yang sering kita dengar itu ya? Iya. Nah, dalam dialog ini dilihatnya sebagai bagian dari satu rangkaian yang saling nyambung gitu. Ada pengingat kuat juga dari sejarah kan, Betul sekali, itu poin penting. bahwa percikan kecil, insiden yang mungkin dianggap sepele, itu bisa memicu kebakaran besar. Mirip-mirip yang terjadi jelang Perang Dunia I dan II katanya. Iya, dan penekanan pada keterkaitan ini menurut saya jadi krusial banget. Dr. Surya dalam dialog itu dia berargumen kalau satu aja langkah diplomatik yang keliru di satu titik panas itu bisa cepat banget memicu eskalasi. Eskalasi global ya, bukan cuma regional. Iya, betul. Eskalasi global yang tak terkendali. Ini menggarisbawahi betapa tipisnya sebenarnya garis stabilitas yang kita punya sekarang. Kerapuhan sistemik lah. Rapuh ya. Dan dari situ pembahasannya masuk ke isu yang paling mengerikan. Ancaman nuklir. Ini benar-benar bikin kita diam sejenak sih bacanya. Iya. Dialog ini menegaskan kalau senjata nuklir itu bukan lagi sekedar alat pertahanan strategis gitu. Disebutkan potensi satu bom hidrogen aja, satu aja, bisa melenyapkan jutaan nyawa. Seketika. Itu baru efek langsung ya, belum lagi konsekuensi lanjutannya yang, susah dibayangkan. Ada radiasi mematikan, terus potensi musim dingin nuklir. Musim dingin nuklir, itu yang debunya menghalangi matahari kan? Iya betul, yang bisa menghalangi sinar matahari, terus menyebabkan gagal panen global, bahkan sampai, ancaman kepunahan massal. Gambaran yang dilukiskan tuh kelam banget. Ditambah lagi, ada kutipan data spesifik dari Bulletin of the Atomic Scientists. Katanya, kita sekarang cuma 90 detik jaraknya dari tengah malam. Itu metafora buat kiamat nuklir kan? 90 detik, dekat sekali ya rasanya. Iya, dekat banget. Angka sedekat itu sungguh mencemaskan. Dan untuk ngasih konteks ya betapa mengerikannya ini, dialog itu kan merujuk ke tragedi Hiroshima dan Nagasaki tahun 45. Sekitar 200.000 orang tewas seketika. Dan dampak jangka panjangnya, Nah itu dia, dampak jangka panjangnya kayak kanker, cacat genetik, itu menghantui penyintasnya sampai beberapa generasi. Yang ditekankan Dr. Surya, senjata nuklir modern itu daya ledaknya bisa ratusan kali lebih dahsyat. ratusan kali. Waduh. Iya. Makanya kesimpulannya tegas banget dari Dr. Surya ini. Perang nuklir itu ya bunuh diri kolektif, nggak akan ada pemenang. Oke. Jadi setelah semua gambaran suram ini, terus gimana? Apa jalan keluarnya? Syukurlah ya, dialog ini nggak cuma ngasih masalah. Iya, ada solusinya juga. Ada solusi yang diusulkan. Katanya kuncinya itu ada di tekanan publik global. Mendorong pemimpin dunia untuk benar-benar komit sama non-proliferasi nuklir. Betul. Dan itu termasuk memperkuat perjanjian internasional yang udah ada, kayak NPT ya, Non-Proliferation Treaty. Perjanjian non-proliferasi nuklir itu ya? Iya, perjanjian global yang tujuannya mencegah penyebaran senjata nuklir plus mendorong perlucutan senjata. Terus, diplomasi juga harus jadi prioritas utama, jangan jadi opsi terakhir. Selain langkah-langkah politis tadi, ada juga penekanan di aspek lain yang menurut saya menarik. Pendidikan. Dialog ini mengusulkan agar pendidikan perdamaian itu jadi bagian penting dari kurikulum sekolah. Tujuannya apa tuh? Tujuannya supaya generasi mendatang itu tumbuh dengan pemahaman yang mendalam kalau perang itu bukan solusi. Bukan cara yang wajar gitu dalam hubungan antar negara. Masuk akal? Nah, ini membawa kita ke pertanyaan penting yang diajukan dalam materi ini. Yang ditujukan langsung ke Anda, para pendengar.
Gimana peran Anda sebagai individu dalam mendorong perdamaian global? Peran kita masing-masing ya. Iya, Perspektif yang disajikan di dialog ini percaya kalau setiap tindakan, sekecil apapun kelihatannya, misalnya ngirim surat ke wakil rakyat, atau sekedar mulai diskusi soal perdamaian di keluarga atau teman, itu punya bobot. Bisa jadi benteng pertahanan melawan narasi perang. jadi kalau dirangkum dari materi ini, pesannya jelas banget ya. Ancaman konflik global dan bencana nuklir itu, menurut analisis Dr. Surya, nyata dan risikonya tinggi banget. Sangat tinggi. Tapi pintu harapan belum ketutup. Jalan keluarnya ada lewat diplomasi yang gigih, terus penguatan komitmen pada perjanjian non-proliferasi, investasi dalam pendidikan perdamaian, dan yang paling dasar, ya kesadaran dan tekanan dari kita semua, dari publik. Ini ujian buat kemanusiaan kita sih. Dan dialog ini ditutup dengan kutipan yang menurut saya sangat kuat dari Dr. Surya, perang akan berakhir jika manusia menolak berperang. Jika manusia menolak berperang. Iya, ini menggarisbawahi ide kalau perdamaian itu akarnya ada di penolakan kolektif kita terhadap kekerasan sebagai cara menyelesaikan masalah. Oke. Sebagai pemikiran penutup nih untuk Anda renungkan. Mengingat potensi kehancuran yang begitu besar seperti yang digambarkan dalam dialog ini, gimana ya cara kita bisa secara aktif menumbuhkan budaya menolak berperang itu? Dimulai dari lingkaran pengaruh kita sendiri aja dah dalam kehidupan sehari-hari, apa yang bisa kita lakukan? Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Ya, terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini.